berita-berita masalah si Gibran. Karena saya nggak peduli siapa dia, bukan wapres saya kok. Ya walaupun katanya kalau yang nggak mau ngaku Gibran sebagai wapres suruh angkat kaki, orang yang ngomong tuh suruh angkat kaki dari Indonesia. Hak saya dong, hak prerogatif saya untuk mengakui dia atau tidak. Kalau saya tidak mau mengakui dia sebagai wapres, ya terserah saya. Sama dengan Bang Irjen memilih golput, itu kan hak prerogatif juga. Ya kalau saya, ya daripada saya malu ngomong sama anak saya. Wapresnya siapa ini? Tapi nggak hafal nama suku di Indonesia. Mbak Novi Bule secara tegas tidak mengakui Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena dianggap sebagai Wakil Presiden hasil dari mau ngebuk-ngebuk konstitusi, merusak demokrasi. Dan tidak hanya itu, janjinya 19 lapangan pekerjaan sampai saat ini tidak terrealisasikan sama sekali. Yang ada hanya pencitraan demi pencitraan yang dilakukan oleh Mas Wapres yang membuat dia semakin blunder. Karena netizen menganggap bahwa apa yang dilakukannya ini tidak becus sama sekali. Seperti yang ada di video awal tadi, menebang tebu saja tidak mampu. Menanam padi di sawah, malah padinya diinjak-injak. Saya kira sangat-sangat memalukan sebagai wakil presiden yang kerjanya cuma seperti itu. Nah, saya kira layak memang Mas Wapres ini dimaksudkan seperti apa yang disuarakan para purnawirawan dan juga para netizen, bahwa Mas Wapres si Fufu Fafa sangat-sangat layak untuk dimaksudkan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya, video komentar mengenai persoalan Mas Wapres yang layak untuk dimaksudkan. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau mau bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya melihatnya sih, Pak. Nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi, Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ruwet. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan Fufu Fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakjulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakjulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakjulkan. Pertama dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan Fufu Fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakjulkan. Anak SD itu bisa mengolok-olok Gibran dan mengolok-olok mantan Presiden Jokowi. Lalu kita mau menganggap apakah mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa? Kelihatannya tidak, sebab bagi anak SD itu dia udah mampu untuk membaca, walaupun dengan kemampuan abstraksi yang belum maksimal, menganggap bahwa kenapa ya ada yang tidak beres di dalam pemerintahan ini. Ada yang ngotot untuk jadi presiden tapi tidak melalui prosedur yang sifatnya etis. Jadi anak-anak, bahkan anak SD bisa mengolok-olok tuh.
bagi mereka mungkin itu ya semacam lagu yang dibuat asal-asalan, tetapi itu penanda bahwa masyarakat Indonesia dari segala jenis kelas, segala jenis umur itu terlibat dengan isu yang sama tuh. Dan itu artinya sampai dengan pemilu yang akan datang, kalau dia tidak diproses, itu akan jadi beban yang secara psikologis membuat masa depan kita itu seolah-olah tidak ada harapan. Jadi demi politics of hope, demi memperjelas harapan masa depan, maka sebaiknya usulan pemaksulan itu diproses, dan proses itu bisa menghasilkan iya apa tidak kan. Tetapi sekali lagi dia Gibran mundur. Dia merasa malu dan tekanan batin. Kalian setuju nggak? Salam Pancasila. Woi Gibran, saran saya sebaiknya kamu mengundurkan diri. Ya, pasti akan lebih terhormat. Jokowi, kamu kasih dong nasihat ke anakmu. Ya, untuk apa? Lebih baik mengundurkan diri saja daripada dimakzulkan atau dilengserkan. Saya rasa kalau sampai saran saya ini didengar lalu dilaksanakan, Gibran dan Jokowi akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena akan dianggap berkesadaran tinggi. Jokowi dan Gibran dianggap Pancasilais, lebih mengutamakan keutuhan bangsa dan negara, ketenangan rakyat Indonesia daripada kepentingan pribadi. Ya, saya rasa jika sampai Gibran mengumumkan pengunduran diri, itu akan menjadi kenangan yang indah bagi seluruh bangsa Indonesia dan akan menjadi penghormatan yang besar dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kenapa? Karena itu adalah sikap kesatria. Sikap kesatria yang berpancasila. Artinya apa? Lebih mengutamakan kedamaian rakyat daripada kepentingan pribadi. Sampai saat ini, Gibran dan Jokowi harusnya lebih paham bahwa telah terjadi perpecahan, baik di tingkat rakyat, di tingkat parlemen, DPR, bahkan sampai ke para purnawirawan jenderal. Ya, mereka terbelah dua, ada yang mendukung pemakzulan, ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Ini tidak akan ada selesainya. Kalau kita merunut kepada sejarah perjuangan bangsa, ya, tentunya Jokowi dan Gibran harusnya banyak mempertimbangkan saran-saran dari para purnawirawan jenderal. Mereka sudah tua-tua, mereka sudah banyak pengalaman, apalagi bicara tentang kedaulatan negara. Kalau sampai para purnawirawan jenderal yang seharusnya istirahat, sampai mereka menyuarakan pergantian wakil presiden alias pemakzulan, berarti saat ini Indonesia memang sangat tidak baik-baik saja. Kasihanlah ya, Prabowo harus bekerja. Ya, dengan pengunduran diri Gibran, Prabowo akan tenang bekerja. Bekerja untuk siapa? Kan bukan untuk Prabowo sendiri. Bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Melaksanakan program ketahanan pangan, mencetak sawah-sawah di desa-desa, memberi makan bergizi gratis, ya, sambil memberantas korupsi. Itu pekerjaan berat. Sementara dengan adanya gejolak ini, pekerjaan Prabowo terhambat. Ya, ini harusnya Jokowi paham. Kalau nggak paham berarti ya tidak Pancasilais. Apa salahnya? Ya, kalau mengambil jalan terbaik, mengabdi demi nusa dan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah menjadi gejolak yang besar, dengan sikap kesatria menyatakan mengundurkan diri. Daripada nanti dimakzulkan malah malu.
Kan begitu. Ya, kira-kira saran saya ini keren nggak? IQ tinggi nggak? Coba kalian, menurut kalian nih saran saya, silahkan dikomentari. Bagus atau tidak? Setuju atau tidak? Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka!